Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali kita tidak berjumpa. Akhirnya pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Saya terus terang menyampaikan bahwasanya sekian lama tidak live untuk menyapa kepada semua keluarga dari follower akun Umar Mita. Saya pada kesempatan sore kali ini cuma ingin menyampaikan beberapa hal, terutama dan terkait dengan sebuah video yang membuat kita sangat terketuk. Bagaimana kita mendapatkan ada orang-orang yang mereka sejatinya tidak beriman, mereka bukan seorang muslim. Ada di antara mereka adalah ateis, ada di antara mereka non muslim, tetapi justru mereka memberikan luar biasa loyalitas mereka dan bagaimana mereka berjuang sampai di perbatasan Mesir menuju ke Gaza. Peristiwa ini tentunya membuat kita harus melihat dan mengambil banyak pelajaran. Saya pada kesempatan hari ini ingin sekali untuk menyampaikan perspektif yang saya lihat ketika melihat bagaimana satu video, satu lelaki yang bertato hampir di sepertiga badannya, tapi dia bisa berkata dengan luar biasa di depan tentara Mesir dan memohon sekali supaya dibukakan perbatasan antara Mesir dan Gaza supaya bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tercinta dan terkasih dan tersayang, yaitu saudara-saudara kita di Gaza. Oleh karenanya mungkin ada banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara kita memahami video itu. Saya akan mencoba untuk menyampaikan perspektif secara subjektif dari saya secara khusus, walaupun ini tidak lepas dari berbagai macam komentar ataupun pro dan kontra yang ada di antara kita. Yang pertama, kita tentunya harus paham ketika kita melihat ada satu video seorang laki-laki non-muslim hampir sepertiga badannya bertato, ya. Ketika separuh badannya itu bertato, lalu beliau memohon sekali supaya dibukakan jalur yang membuka blokir antara Mesir dan Gaza. Maka yang pertama yang kita harus pahami adalah yang pertama, kita di situ harus paham bahwasanya manusia dalam pusaran masalah Palestina itu mereka terbagi menjadi beberapa tipe dan karakteristik. Ada orang yang mereka mendapati kebenaran dan mereka mendapati kebaikan. Mereka memiliki kebenaran akidah, mereka memiliki kebenaran tauhid, dan mereka peduli dengan mereka memiliki kebaikan, dan kebaikan itulah yang menjadikan mereka memberikan support yang terbaik. Mereka ingin sekali untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kebaikan dan kebenaran itu menjadi salah satu di antara poin kebaikan yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memiliki kebenaran tauhid, mereka memiliki kebenaran tauhid itu dan kebenaran dan kebaikan itu yang menjadikan mereka bukan hanya beribadah, bukan hanya sholat, tapi mereka juga memiliki kebaikan untuk bisa bagaimana caranya membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang kedua, yaitu adalah ada orang yang mereka belum memiliki kebenaran, mereka belum bertauhid, mereka belum beriman, tetapi mereka memiliki sebuah kebaikan. Kebaikan itu Allah titipkan pada hati mereka, walaupun mereka belum memiliki kebenaran tauhid, mereka belum beriman kepada Allah, tapi mereka memiliki sebuah kebaikan. Kebaikan itulah yang menggerakkan mereka meninggalkan zona nyaman yang ada di dalam rumah mereka, di negara mereka, dengan kesenangan dan having fun yang mereka lakukan. Tapi mereka tinggalkan semua itu untuk menuju ke daerah Gaza. Mereka menuju ke daerah Mesir untuk membantu dan memberikan support terbaiknya kepada saudara-saudara di Palestina walaupun mereka tidak satu agama. Ini menunjukkan kepada kita ada orang yang mereka memiliki kebenaran dan mereka memiliki kebaikan. Ada orang yang mereka memiliki kebaikan walaupun mereka belum mendapatkan hidayah kebenaran. Dan orang-orang semacam ini, Masya Allah, adalah orang yang mereka sebenarnya sedang diarahkan oleh Allah menuju kepada sebuah kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang Allah berikan kepadanya menjadi sinyal hidayah yang kelak Allah akan berikan kepada mereka ketika di masa mendatang. Mungkin ada di antara mereka 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti mereka akan bersyahadat dan mereka akan beriman kepada Allah dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dalam perjalanan hidup mereka. Karena sesungguhnya ada orang semacam ini. Dan ini kita memahami poin yang pertama. Ada orang yang mereka mendapatkan kebenaran dan kebaikan, ada orang yang mereka
belum mendapatkan kebenaran, tetapi mereka memiliki lapisan demi lapisan kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Dan ini nyata itu ada. Yang kedua, yang kita harus pahami dari perspektif ini adalah kita harus mengerti bahwasanya ada orang-orang yang Allah pilih untuk bergerak hatinya menuju kepada sebuah kebaikan. Ketika mereka ingin memberikan support terbaik mereka kepada saudara-saudara mereka yang ada di Palestina, sampai Allah ketika memilih mereka, sebenarnya ini caranya Allah untuk menegur orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, tapi mereka tidak pernah peduli tentang apa yang terjadi di Palestina. Kalaulah orang yang tidak beriman, yang mereka tidak sujud, mereka tidak sholat, mereka tidak pernah berzikir pagi, mereka tidak pernah berzikir sore gitu. Kalaulah mereka saja dipilih oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, karena yang menjadikan semua orang datang ke perbatasan Mesir, Gaza itu, yang menggerakkan hati mereka itu adalah Allah. Sehingga bagi orang yang beriman yang selalu melihat segala sesuatu dengan hikmah, kita tentunya bisa bertanya, kenapa Allah menggerakkan hati mereka yang tidak beriman, yang sejatinya mereka belum mendapatkan hidayah keimanan, tetapi mereka memiliki lapisan kebaikan sampai mereka bergerak, meninggalkan ruang, meninggalkan rumah-rumah mereka yang nyaman, meninggalkan kesenangan-kesenangan dan hobi mereka untuk menuju kepada perbatasan dengan banyak resiko yang mereka akan jumpai dan mereka akan dapatkan. Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, terkadang ada orang yang mereka itu belum beriman kepada Allah, tapi memiliki lapisan kebaikan, dan itu jauh lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya muslim, tetapi mereka memiliki lapisan kemunafikan. Dan salah satu di antara lapisan kemunafikan yang ada pada kehidupan manusia itu apa? Orang yang mereka tidak pernah peduli tentang apa yang terjadi dan menimpa kepada saudaranya, dan mereka justru bergembira terhadap musibah yang menimpa kepada saudaranya. Jadi Al-Quran itu mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu karakteristik orang yang munafik itu adalah mereka selalu senang ketika saudara muslim mendapatkan musibah, dan mereka begitu sedih ketika saudara muslim mendapatkan kemenangan. Dan Allah memberikan kepada kita ada satu pelajaran di balik satu video 1 menit yang viral di seluruh dunia. Bagaimana ada seorang lelaki bertato memohon kepada tentara Mesir supaya dibukakan pintu supaya dia bisa menuju ke Gaza dan memberikan pertolongan. Mereka tidak membawa senjata. Mereka tidak membawa apapun. Mereka tidak membawa senjata. Mereka tidak membawa apapun kecuali mereka datang karena kemanusiaan. Maka sesungguhnya ini ada sebuah hikmah yang besar. Ternyata ada orang yang tidak beriman, walaupun mereka belum mendapatkan kebenaran, tetapi di dalam hatinya ada lapisan kebaikan. Terkadang orang yang belum beriman tetapi memiliki lapisan kebaikan di dalam hatinya itu jauh lebih baik daripada orang yang mengaku muslim tetapi di dalam hatinya ada penyakit yang bernama kemunafikan. Ini yang menjadi salah satu poin penting. Makanya kita mendapati Abdullah bin Ubay dengan Abu Thalib, dua-duanya memang berada di dalam neraka. Abdullah bin Ubay mengaku dirinya muslim, tetapi dia benci kepada Nabi dan benci kepada para sahabat. Kita juga mendapati bagaimana Abu Thalib, dia tidak beriman tetapi dia begitu baik. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik antara Abu Thalib dengan Abdullah bin Ubay? Maka sesungguhnya sebagian ulama mengatakan keberadaan Abu Thalib ketika dia tetap memberikan kebaikan, support dakwahnya kepada Nabi Muhammad SAW, itu walaupun dua-duanya sebagai penduduk neraka yang diterangkan di dalam agama kita, tapi secara spesifik kalau mereka ditanya di antara dua perbandingan ini mana yang lebih mulia di antara keduanya, Abu Thalib lebih mulia daripada Abdullah bin Ubay. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Abdullah bin Ubay menipu Allah dan menipu orang beriman, dan Allah pun membalas penipuan mereka kepada Allah dan membalas penipuan dia kepada orang beriman. Walaupun dua-duanya memang berada di dalam neraka. Abu Thalib berada di dalam neraka karena beliau tidak mendapatkan kebenaran. Beliau hanya memiliki lapisan kebaikan. Abdullah bin Ubay, walaupun dia mengaku dirinya muslim, tetapi ada lapisan dan gumpalan-gumpalan kemunafikan yang ada pada hatinya ketika mereka senang ketika Nabi dan para sahabat mendapatkan musibah, dan mereka sedih ketika Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan.
untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya terkadang keberadaan munafik itu lebih berbahaya di dalam agama dibandingkan keberadaan orang yang tidak beriman ketika di dalam hatinya itu ada sebuah kebaikan. Itulah yang menjadikan kita memahami apa yang Allah sampaikan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Kenapa orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam? Kenapa bukan orang yang kufur? Kenapa bukan orang musyrik yang berada di dalam kerak neraka yang paling dalam? Karena pada dasarnya ketika seseorang itu telah menjadi munafik, sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, maka pada dasarnya dia sedang menuju kepada seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita bahwasanya laki-laki bertato yang dia berdiri untuk memohon sembari dia berlutut supaya diberikan akses menuju ke Palestina, bukan untuk melakukan sebuah konfrontasi senjata, tetapi untuk memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Maka sesungguhnya Allah sekaligus pula dari sudut pandang hikmah adalah Allah itu ingin memberikan kepada kita sindiran. Kepada orang yang masih tertidur begitu panjang dalam masalah Palestina. Ini aku kirimkan, ada orang bertato yang dia tidak beriman. Bahkan kepadaku pun dia belum bersujud kepadaku. Bahkan di dalam pagi dan sorenya pun dia belum berzikir kepadaku. Bahkan ketika dia dalam kondisi puasa pun dia tidak pernah berpuasa untukku. Tetapi aku gerakkan hatinya untuk melakukan perjalanan ini. Sampai dia menempuh jarak ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer dari negara mereka. Untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang Palestina yang notabene tidak satu iman dengan mereka. Untuk menegur kita. Menegur orang-orang yang selama ini tertidur. Supaya ketika masing-masing video ini lalu datang kepada kita, lalu masing-masing nanti kita di hadapan Allah, ketika semuanya kita dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan mahsyar, lalu tidak ada lagi orang yang berkata, saya tidak peduli masalah Palestina ya Allah. Lalu Allah nanti akan hadirkan beliau sebagai saksi, bahwasanya dia pun yang tidak beriman pun memberikan kesaksian dan bagaimana dia memberikan support kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jadi munculnya video seorang laki-laki yang sepertiga badannya bertato sampai berlutut memohon dengan isak tangis. Dia berangkat dari negaranya untuk memohon supaya dibukakan pintu supaya bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara di Palestina. Itu di dalamnya bukan hanya satu video. Itu bukan di dalamnya satu video tanpa makna. Allah kirimkan kejadian itu pasti ada sebuah hikmah besar dan pasti ada pelajaran yang Allah kirimkan untuk kita. Sehingga kita tidak boleh hanya melihat itu sebagai sudut pandang inilah Palestina dari kemanusiaan. Enggak. Tapi ada satu kabar. Apa? Kenapa dengan kita gitu? Kenapa kita sebagai muslim yang tidak dipilih oleh Allah? Kenapa kita mengaku sebagai muslim orang yang bersujud kepada Allah tetapi ternyata kita tidak pernah memperdulikan tentang masalah Palestina? Kenapa kita sebagai orang yang mengaku dirinya muslim tetapi begitu cepat amnesia terhadap masalah Palestina? Dan Allah selalu memiliki 1001 cara untuk mengingatkan kembali kepada kita. Masih ingat dulu ada satu video, ada seorang imam ketika lagi sholat lalu naik di atasnya kucing gitu. Lalu dengan begitu lembut dia membiarkan kucing itu di atas pundaknya. Ketika Islamophobia narasinya dibangun luar biasa oleh orang-orang yang benci sama Islam, maka Islamophobia yang dibangun oleh seluruh orang yang membenci Islam itu bisa rusak dengan satu foto. Ada seorang imam berjenggot panjang, bergamis, ketika di atas pundaknya itu ada seekor kucing. Dan ternyata narasi Islamophobia itu langsung runtuh ketika melihat momen itu. Ketika melihat ada seseorang yang luar biasa dengan begitu tampilan ekstrim yang dilihat oleh banyak orang dengan jenggotnya yang panjang tapi bisa lembut terhadap kucing. Kita pernah melihat bagaimana kita menjumpai, bagaimana kita pernah mendapati ada seorang bapak-bapak, kakek-kakek di Palestina yang jenggotnya panjang, yang qadarullah beliau mencium cucunya dengan penuh kasih walaupun dia berpisah dengan cucunya. Lalu video itu betul-betul menggambarkan tentang bagaimana luar biasanya masyarakat Palestina. Allah itu selalu memiliki 1000 cara untuk memberikan pelajaran kepada manusia dan selalu caranya Allah itu cara yang paling lembut.
Allah kirimkan beliau satu orang dengan bertato, sepertiga dari badannya bertato, lalu dia berdiri begitu kuat luar biasa, berjam-jam bahkan berhari-hari. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal niat yang mulia hanya ingin memberikan obat, makanan, dan minuman kepada masyarakat Palestina. Bukan untuk Hamas, untuk masyarakat Palestina. Tapi tertahan dan dia sampai berlutut untuk minta supaya dibukakan. Tidak mungkin video itu muncul lalu tersebar ke seluruh dunia itu tanpa sebab. Pasti Allah memberikan kepada kita pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah Allah sedang memberikan pelajaran yang sangat lembut kepada orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak pernah tergerak hatinya untuk bicara tentang masalah Palestina. Tidak pernah menyertakan dalam doa, tidak pernah ikut serta dalam boikot, tidak pernah dia merasa peduli tentang keberadaan masalah Palestina. Karena tidak ada satu yang viral, apapun yang viral, kecuali pasti di dalamnya ada satu pelajaran besar untuk kita sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum Muhammad. Menjelang adzan maghrib. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap kebaikan. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah mengkuatkan saudara-saudara kita di Palestina dan terkhusus kepada saudara kita di Gaza dan kepada setiap manusia yang terus menyuarakan tentang Palestina. Mari kita doakan semoga mereka mendapatkan kebaikan dan semoga mereka mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.